Sebagaimana kita pahami bahwa di setiap manusia Allah menugaskan terhadap dirinya 2 malaikat untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukannya. Dan tidaklah ada yang kita ucapkan kecuali dicatat secara detail oleh malaikat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah ada ucapan yang kita keluarkan kecuali ada 2 malaikat yang mencatatnya, yaitu Raqib dan Atid. Raqib sebagian ulama mengatakan bukanlah nama malaikat. Raqib adalah sifat dari para malaikat yang dekat, yang bertugas mencatat amal kebaikan. Sedangkan Atid adalah sifat dari para malaikat yang tegas dan dia bertugas mencatat amal keburukan manusia, terutama yang diucapkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat nerakanya ini disebabkan karena kalimat kata-kata yang dia keluarkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Imam Muslim, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanziluha fin nari ab'ada ma bil masyriq wal maghribi." Sesungguhnya ada seorang hamba yang berkata dengan satu kalimat, dengan kalimat tersebut itu yanzilu biha fin nar, dia dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana jarak neraka yang diberikan oleh Allah kepada orang ini ab'ada, sejauh ma bainal masyriqi, sejauh antara timur wal maghribi dan barat. Maka saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita ini, mengadu domba, menghasad, mendengki, melakukan dusta dan semacamnya. Berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan dalam satu hari, berapa banyak kata-kata yang tidak baik kita keluarkan dalam 1 jam. Dan coba kita hitung semenjak kita hidup di permukaan bumi ini, berapa kali kita mengadu domba, berapa kali kita menghasut, mendengki orang lain. Bayangkan orang yang berbuat dosa satu kalimat saja bisa menyebabkan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang di mana neraka ini dipersiapkan bagi mereka sejauh antara timur dan barat. Maka dalam 1 bulan, 1 tahun, berapa kalimat-kalimat yang tidak baik kita ucapkan. Kita tahu dusta tidak baik, tapi kenapa kita lakukan? Menghina orang lain tidak baik, tapi kenapa kita lakukan? Menipu orang lain perbuatan tidak baik, tapi kenapa kita lakukan? Mengambil barang orang lain perbuatan tidak baik, tapi kenapa kita lakukan? Mengadu domba orang lain perbuatan tidak baik, tapi kenapa kita lakukan? Maka kita tahu menyebabkan 1 kalimat saja, maka ini akan menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la taqallamu bil kalimati min sakhtillahi la yara biha ba'san fayuhwi biha fi nari jahannam 70 kharifan." Innar rajula, seseorang, la taqallamu bil kalimati, mengeluarkan kata-kata, ya, min sakhtillah, kata-kata yang dibenci oleh Allah, berkata dusta dibenci oleh Allah, mengadu domba perbuatan dibenci oleh Allah, menghina orang lain perbuatan yang dibenci oleh Allah, menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan palsu dibenci oleh Allah. La yara biha, dia tidak memperhatikannya, dia tidak peduli, dia anggap biasa-biasa, ba'san dianggap biasa. Maka kata Rasulullah SAW, disebabkan karena ini, fayuhwi biha, dia pun dilemparkan finari, ke dalam neraka jahannam, ke dalam neraka jahannam 70 kharifan, selama 70 tahun di dalam neraka tersebut. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjelasan ini, mari kita jaga lisan kita dari sifat dengki, hasad, ghibah, namimah, mengadu domba, karena semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, 1 kalimat saja yang kita ucapkan yang menyebabkan orang lain tergelincir dan nantinya bersaudara pecah belah, yang tadinya saling berkasih sayang mereka saling membenci. Maka ingat, perbuatan ini akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di mana neraka yang dipersiapkan untuknya sejauh antara timur dan barat, dan dia akan berada dalam neraka. Jika dia orang beriman, maka diazab sesuai kadar daripada dosanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.